Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu video yang cukup penting, ya, cukup penting untuk kita simak. Ini video dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizallah ta'ala, kaum muslimin. Ketika beliau menyikapi tentang carut-marutnya pelaksanaan ibadah haji yang ada di Indonesia ini, ya, di mana akadnya banyak riba, ya, kemudian banyak juga yang gharar, di mana akad-akad tersebut ini menyebabkan semakin carut-marutnya pelaksanaan ibadah haji. Bahkan ada jamaah haji yang antri itu sampai 50 tahunan, kaum muslimin. Ya. Dan Ustadz Erwandi Tarmizi melihat bahwa masyarakat Indonesia ini sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan ibadah haji karena melihat carut-marutnya sistem pengelolaan haji, ya. Dan tanpa panjang lebar, kaum muslimin, kita simak bagaimana penjelasan dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizallahu ta'ala. Ya ikhwani wa akhwati fillah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal tujuannya bukan menambah kesusahan hidup Anda. Allah hanya mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia kepada Allah dan hak Allah di manusia seluruhnya yang mampu melakukan perjalanan. Anda yang tidak mendapatkan antrian atau dapat antrian tapi 50 tahun lagi, bersama dengan tidak, maka tidak ada kewajiban. Bagi orang Indonesia, kondisi sekarang tidak ada wajib haji bagi mereka kalau mereka mau mendaftar sekarang. Saya pernah menanyakan langsung kasus ini kepada Dr. Albad Haji. Beliau konsultan syariah di Bank Arjihi dan teman dekat. Kata beliau, saya sudah menanyakan kepada masyayikh, itu sudah tidak ada kewajiban di daerah yang seperti itu. Tidak ada kewajiban. Jelas? Kalau tidak ada kewajiban, Anda tenangkan ya. Udah. Apain kucing-kucingan tadi? Gak bisa ziarah segala macam. Tidak ada kewajiban. Siapa yang akan menanggung dosanya? Mereka yang merusaknya. Siapa yang merusaknya? Negara Anda. Melalui bank-bank syariahnya. Bank syariah membuat sistem dana talangan haji sehingga semuanya berebut-rebut dengan cara berhutang riba. Dana talangan haji murni riba. Karena pinjaman bertambah dengan jasanya tidak tahu jasa apa. Jasa dia minjamkan uang kepada Anda itu murni riba. Ya. Dan riba pasti berdampak kerusakan sistemik. Saya sering mengatakan kerusakan riba yang paling parah, macet Indonesia yang tidak pernah selesai. Anda cuma ngasih KTP, motor bisa dibawa. Bayar 5 juta, mobil bisa dibawa. Jalanan nggak pernah bertambah-tambah. Ya. Dipindahkan riba ke sistem haji. Sistemik haji hancur. Sebelum ada dana talangan haji, mertua saya itu haji di tahun 2000, belum ada dana talangan haji. Dia daftar sama istrinya, tapi kemudian alhamdulillah ibu mertuanya, mertua laki-laki, ibu mertua saya, nenek istri saya dari jalur ibunya, alhamdulillah kondisinya masih sehat dan ingin berangkat haji. Sebulan sebelum berangkat bayar cash terus berangkat. Setelah adanya riba sistemik bernama syariah dilakukan oleh bank syariah, maka terjadi kehancuran di muka bumi Indonesia. Bagaimana cara mengurainya? Itu dosa mereka yang menyelesaikan. Dosanya Anda ya berdampak kepada Anda tidak wajib haji kecuali Anda mampu membayar yang resmi, yang yakin berangkat. Berapa lama penantian PNH Plus?
7. 7 tahun tidak ada kewajiban juga berarti. Ambil dari mulut saya, Anda tidak wajib. Kalau belum haji. Kalau furoda itu langsung kemungkinan berangkat berapa persen? Wallah. Ini judi bentuk baru lagi. Tapi kalau kita ngambil visa mukim Ustaz di Satu-satu dulu. oh, ya. Ustaz. Yang furoda ditanyakan tadi berapa persen kemungkinan wallahu alam. Itu kemungkinan 50-50. Ya, atau 60 kemungkinan tidak berangkat. 40 mungkin. Ya atau tidak? Karena kasus 2 tahun yang lalu hampir ratusan ribu jamaah Indonesia yang sudah di sini pun di Jeddah dipulangkan. Memalukan. Tapi memang sudah nggak punya rasa malu, nggak perlu lagi malu. Subhanallah. Hah? Anda berjudi kesempatan 50-50. Murni haram. Ini Anda beribadah dengan cara perjudian. Kira-kira Anda mau ibadah kepada siapa? Yang tadi dengan dana talangan haji, ibadah dengan riba. Anda mau ibadah kepada siapa ini? Mau cari dosa, mau cari murka, atau mau cari keredaan? Keredaan Allah kalau ingin Anda cari pada saat ini, duduk di rumah Anda, minta kepada Allah yang halal, ya. Mungkin nanti Anda dipanggil oleh raja sebagai tamu raja. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tanpa melakukan perbuatan dosa tadi. Daripada Anda melakukan riba dan judi tadi, lebih baik Anda tidur di rumah Anda dan berdoa kepada Allah. Habasahumul uzur. Mereka tidak berangkat karena ada uzur. Kalau yang sudah sering berangkat dan merasa, tetap dapat ibadah pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Selesai. Roda selesai. Apalagi? Bisa mukim. Pakai iqamah. Jadi nanti ambil kuota haji apa namanya? Mukimin. Kita urus. Bisa mukim, tapi dia mukim apa tidak? Ini agak susah dijawab dari saya. Nggak mungkin, Ustaz. Cuma ngambil visanya aja, ada iqamah, kemudian nanti diurus tasrih untuk hajinya, Ustaz. Tapi niatnya memang cuma untuk haji aja, Ustaz. Wallahu alam. Ikhwan, kita mau ibadah menyembah siapa? Kalau Anda berurusan kepada manusia, lakukanlah. Gampang mereka ditipu. Tapi Ibrahim alaihissalam beribadah semaksimal mungkin. Wa tub alaina innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Bukankah kita mengatakan sebagian para menafsirkan wa may yurid fihi bil hadin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan berbuat dosa di tanah haram 1000 kilometer sebelum datang sudah diberikan sanksinya oleh Allah Azza wa Jalla. Anda mau datang dengan menipu? Khawatir masih di Indonesia Anda sudah diberikan sanksi azab siksaan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Nasihat kepada diri saya, teman-teman yang travel, ya. Ini bagian nasihat kepada Anda semuanya, kebaikan Anda di dunia dan di akhirat. Tujuan Anda membantu kaum muslimin beribadah, bukan ikut dalam melakukan dosa. Mereka berdosa, Anda pun berdosa. Baik. Biar penuh gitu kan. Apa? Nanti lagi kalau kemarin kalau katanya Ya. Lihat, satu dosa membawa dosa yang lain, kehancuran-kehancuran yang lain. Dana udah terkumpul, diputar dengan riba, diputar dengan dosa. Ya, digunakan ke infrastruktur, ribut lagi negara. Dia akan merusak terus. Dia berefek domino. Suatu dosa berefek domino. Maka kata Ibnu Qayyim, yang saya takutkan itu bukan sekedar berbuat dosa di awal, tapi efeknya ini tidak akan pernah berhenti sampai pelakunya semuanya mati. jamaahnya yang daftar itu
ya sudah daftar, semoga Allah ampuni. Kemudian pada waktunya ketika Anda tidak mampu, ya mau nabung silakan nabung, ya. Tapi jangan memberatkan diri Anda. Pada waktunya tidak ada tabungan, biasa saja. Tarik uang Anda dan semoga mereka diampuni dosanya oleh Allah SWT. Uang Anda sudah dipakainya untuk macam-macam, ya, tanpa pertambahan. Kemudian Anda tidak sampai menunaikan ibadah haji, apa boleh buat? Tahun lalu tambahannya besar. Berapa persen jemaah yang tidak mampu? Sampai 20%? Sampaikan ya? Itu kan judi lagi. Orang kalau udah bayar, ya dia berangkat. Ini bayar mungkin berangkat, mungkin tidak. Lalu ngapain? Itu uang diputar berpuluh-puluh tahun, harusnya untungnya untuk mereka. Dalam akad salam, memang bayar cash di depan lebih murah. Tapi pasti mau berangkat, terima barang, jadi selesai sudah. Ini bayar tapi belum jelas. Saya pernah mahasiswa saya tugaskan membahas akad dalam keberangkatan haji melalui negara. Mereka sendiri, dia sudah datang kemenak. Mereka sendiri pun tidak mengerti akadnya. Apakah akad salam atau jual beli jasa atau jual beli apa. Mereka nggak ngerti. Yang kesimpulan mahasiswa saya dengan bimbingan saya mengatakan ini adalah perjudian. Akad yang batil. Bikin rekomendasi biar mereka perbaiki kepada DSN urusan mereka lah. Ya, Anda sudah bayar cash. Itu bayar kuota. Berarti kalau bayar kuota, akad salamnya batil. Karena akad salam itu harus cash. Semuanya nggak ada kuota-kuota, nggak ada DP. Karena dampaknya seperti tadi. Orang sudah bayar, uangnya sudah dipakai, sudah berkembang, sudah banyak untungnya oleh si penerima uang, dianya nggak dapat apa-apa. Uangnya kembali tanpa pertambahan. Semoga Allah berikan Anda dan kita semuanya pemimpin yang takut kepadanya dan sayang kepada kaum muslimin. Baik. Tidak ada kewajiban haji misalnya. Yang belum daftar tidak ada. Berapa lama lagi? Tarik lagi aja. Hah? Daftar 40 tahun lagi. 20 tahun lagi. Berangkatnya 20 tahun lagi. Tarik. Tidak ada kewajiban. Cuman apakah dikembalikan uang Anda atau tidak? Masih ada uang apa enggak? Dia saya enggak tahu. Dibalikannya setelah 3 pekan 4 pekan kerja. Ya udah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada uangnya masih. Berarti tidak ada jualan haji sekarang maksudnya. Karena tidak wajib, tidak boleh jual haji berarti. Ya tidak wajib. Apakah kalau tidak wajib tidak boleh jualan? Sampaikan aja bahwa akadnya seperti ini mengandung gharar dan Anda mungkin berangkat, mungkin tidak, walau sudah bayar penuh. Ya, kalau dia mau juga ya urusan dia. Jualan umroh maksudnya. Hah? Jualan umroh aja yang aman. Umrah Ramadan itu yang paling aman. Pahalanya sama dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di Haji Wada mendapatkan seorang wanita Ansar tidak bisa berangkat haji bersama Nabi SAW. Dia mengatakan bahwa hanya mempunyai 2 tunggangan unta. Yang satu dipakai suaminya untuk haji bersama Rasulullah. Yang satu kalau dibawa dia tidak bisa anak-anak yang tinggal bisa hidup. Karena kebutuhan unta penting untuk mengangkat air dan banyak kepentingan. Lalu kata Rasulullah SAW kepada wanita ini, berumrahlah pada bulan Ramadan, fa innaha ta'dilu ajlan wa ta'dilu hajjan ma'i. Berumrah dan di bulan Ramadan, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Pilih paket yang murah, yaitu tanggal 1 Ramadan. Paket paling murah. Oh saya. Nanti di belakang.
Itu behind the scene. Dia tadi masuk daftar haji lewat pemerintah tadi, bayar porsi, dan kemudian setelah sekian tahun berangkat juga. Apakah ini yang yang akan haji ini, apakah dia berangkat melalui kebatilan itu karena judi dosa? Atau dia telah sudah dosa itu? Masalahnya dia tidak punya pilihan. Kan tidak bisa Anda ibadah haji kecuali dengan yang apa dilakukan pemerintah itu tadi. Kecuali dengan NH+. NH+ nggak ada kuota-kuotaan kan, nggak ada bayar kuota kan, langsung cash kan ya? Ya atau tidak? Nah, Anda tidak mampu ya, dan tidak tahu juga bahwa konsep akadnya itu batil. Semoga Allah ampuni dan haji Anda sah. Saya menulis buku Harta Haram tentang dana talangan haji itu sudah lama, bahwa itu adalah riba. Dan itu tidak ada yang berani menviralkan. Kita viralkan, rame-rame. Bukan. Pernah saya waktu itu saya ke Jogja, ada ikhwan mengatakan, Pak Ustadz, Pak Anggito ingin bertemu. Waktu itu beliau Dirjen Haji di Kemenak. Dirjen Haji beliau pakar ekonomi di UGM. Karena dia tahu saya mengharamkan dan dia dirjen, ya saya senang. Tapi qadarullah sampai selesai ke Jogja dia nggak bertemu. Kesibukan satu dan lain hal. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang 7 tahun juga. Kalau begitu ya sama. Ya, maksudnya hukumnya sama dengan yang reguler kan? Nggak wajib. Nggak wajib tuh. Anda ada kemampuan. Ada yang tidak, ada enggak ya program PNH Plusnya yang berapa 300 juta kalau saya tidak salah. Itu udah nggak nambah lagi sampai kapanpun dia berangkat. Nggak ada. Sama juga bentuknya dengan yang reguler. Kuota juga nanti ada pertambahan lagi. Sama hakatnya batil. Tarik aja. Tapi kalau Anda nggak tarik kapan Anda berangkat haji nggak ada masalah kan ya. Kalau Anda tarik kan makin nggak tahu kapan berangkat hajinya. Sudah daftar aja nggak tahu apalagi. Ya, dia jadi tidak wajib, tidak ada kewajiban. Saya bertanggung jawab dan tidak ada pun Allah mengatakan tidak ada kewajiban karena Anda terhalangi untuk berangkat ibadah haji. Dua tahun itu koronnya tinggi, akhi. Jadi kalau umroh saya nggak apa-apa, saya ngambil DP misalnya untuk daftar Ramadan, ambil DP sekarang gitu, saya kan nggak apa-apa saya. Tapi harganya kan udah jelas. Udah jelas. Dan kalau ini kan nggak ada yang jelas ya. Kecuali kalau dolar naik kan, itu tidak masalah sebenarnya. Bukan tidak masalah, berarti nggak jelas harga Anda. Harganya dalam rupiah saya. Ya nggak jelas harganya. Didolarkan berarti saya lebih banyak. Anda kalau mau karena Anda ikutin dolar, minta aja dolar. Oke. Ya, namanya umroh $3.000. Ya, ketika jemaah membayar pakai rupiah, dikurskan pada saat itu. Akarnya dolar. Ya, akadnya dolar. Cuman saya nggak tahu nanti akan dipermasalahkan enggak oleh pihak legal. Enggak masalah. Kalau aturan negara nggak boleh di Indonesia melakukan transaksi kecuali rupiah. Anda hidup di negara yang diatur tanpa ilmu ya, itu konsekuensi hidup lah. Kalau akad bawah tangannya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau akad yang legal di notaris, itu tidak boleh. Notaris nggak mau menyetujui. Karena undang-undang. Jangan pakai materai. Jangan pakai materai. Bisa tanpa materai? Bisa. Alhamdulillah. Di bawah tangan apalagi nggak pakai tulisan pun bisa. Tapi itu nggak berani 3.000 tanda terima. Tergantung jamaahnya kan. Ini nggak termasuk uzur itu Ustaz, kalau
kan nggak boleh transaksi selain rupiah, tapi kita buat kurs. Secara syar'i tidak ada masalah, dikatakan. Cuma nanti Anda akan dikejar bila ada Nggak, maksudnya aduan. kita buat harganya itu acuan kurs 15.000, ketika ada kenaikan kurs maka akan ada tambahan gitu. Itu boleh nggak disyaratkan ketika pendaftaran? Dan calon jamaah itu ya. Namanya gharar. Setuju kamu kalau kalah? Setuju saya, ikhlas. Halal judi. Tapi kalau Anda katakan, Anda tuliskan aja lah akadnya dolar, udah selesai. Tanpa ada pakai materai. Yang dimaterai nanti pakai bahasanya rupiah aja. Tapi akad yang penting yang jelas tadi itu dolar. Nah kaum muslimin, jadi kalau menurut penjelasan dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala kaum muslimin, ya masyarakat Indonesia ini sudah nggak wajib haji lagi. Ya, karena sistemnya ya penuh dengan riba. Mau pakai haji furoda, ya isinya gharar, nggak jelas. Jadi ya sudah, ya tidak ada kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya kita niat berhaji itu kan niatnya ibadah, tapi pakai sistemnya riba. Dan riba itulah yang menyebabkan antrian jamaah haji itu cukup panjang kaum muslimin. Bahkan di beberapa daerah itu antriannya sampai hampir 50 tahun. Kalau kita mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji di umur 20 tahun, artinya umurnya 70 baru berangkat ibadah haji. Ini kira-kira fisiknya masih mampu apa enggak? Nabi Muhammad SAW sendiri sudah memberikan isyarat ya, a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi ya besar kemungkinan sudah nggak mampu lagi. Ya artinya memang nggak wajib. Ya. Memang panjangnya antrian itu ya penyebabnya riba. Ya termasuk kemacetan-kemacetan di jalanan. Itu karena riba penyebabnya. Orang punya uang 500.000, 1 juta, ya bisa punya motor. Ya. Kemudian punya 10 juta, bisa punya mobil. Akhirnya ya di jalanan rame, isinya mobil-mobil yang riba semua. Ya. Jadi ya mudah sajalah kaum muslimin ya menyikapi yang seperti ini. Ya, kalau memang sudah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, ya sudah. Ya, kita bersabar saja, ngapain nyolong-nyolong, ya pakai jalur ilegal, pakai jalur gharar nggak jelas, ya akhirnya ya tertipu juga, ya haji furoda nggak bisa berangkat, ya haji ilegal ya, sama saja. Ya mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.